Berapa budget yang harus di-spare kalau kalian jualan di TikTok Shop? Jadi ya kita tahu lah ya, kalau kita misalnya jualan di e-commerce kan pasti ada potongan, bener nggak? Nah, banyak teman-teman yang kayak nggak tahu gimana cara hitungnya, atau ngerasa kayak ini gede banget sih, atau ini kecil banget sih. Nah, di video ini gue mau kasih tampilan beberapa study case yang berapa sih hitungan potongannya, jadi kalian bisa lihat dengan detail dan kalian bisa menentukan harga jual. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Gue bikin video ini karena gue lihat banyak banget teman-teman seller itu tuh yang salah kaprah atau salah strategi ketika jualan di TikTok Shop. Kenapa maksudnya salah strategi atau salah kaprah? Ya fair ngomong lah, mayoritas buat kita yang jualan di TikTok Shop itu kan mungkin sebelumnya pasti pernah jualan dong di e-commerce lain, bener nggak? Di e-commerce tetangganya. Dan salah satu strategi yang paling banyak dipakai di semua e-commerce apa coba? Perang harga. Dan ketika lo lakuin ini di TikTok Shop, percaya sama gue, lo pasti bakal ketemu tembok. Tembok yang gede banget dan lo bakal susah buat growth. Kenapa? Karena bener-bener ini strateginya beda, platformnya beda gitu. Makanya gue pengen bahas dulu ini di awal gitu ya. Contoh gini, lu bayangin deh, kalau e-commerce lain itu bisa dibilang kayak mereka tuh cara jualannya pasif ya. Pasif itu dalam artian, misalnya gini, gue jual buku, ya udah gue upload bukunya, setelah bukunya di-upload, nanti orang itu kan ada yang nyari kan, bener nggak? Ketika ada orang yang mencari produk yang gue jual dan produk gue ketemu, disitulah kemungkinan gue dibeli. Tapi kalau di TikTok Shop, gue jual buku, gue pasang upload bukunya, udah kagak bakalan ada yang nyari. Mau harganya Rp1 pun nggak akan ketemu. Karena kenapa? Cara untuk menemukan orangnya bukan nunggu orang buat datang, tapi cara untuk menemukan orangnya adalah dengan cara gue punya sales banyak dan sales gue bagi-bagiin, nih mau nggak lu mau nggak nih, ini buku ini bagus tuh, coba lu lihat dulu deh, ini sampelnya kayak gini, ini kayak gini, ini bakal bikin lu gini. Nah, itu adalah cara yang dipakainya. Gitu, kebayang. Nah, karena caranya beda, strateginya tentu saja beda. Jadi kayak kalian jual semua orang mungkin gak ada gunanya gitu. Terus kalau gitu, ya ngapain jual murah, mending jual mahal, karena adminnya banyak yang bilang lumayan dalam. Emang adminnya berapa sih gitu ya. Nah, sebenarnya gini, di video ini gue akan bilang berapa persen, karena itu kan sebenarnya kalian bisa lihat. Gue cuma mau kasih lihat langsung study case real berapa yang pencairannya ya. Jadi ini adalah perhitungan ini ya. Ini gue kasih lihat adalah perhitungan data dari beberapa kliennya yang kita handle gitu ya. Beberapa data. Pertama, ini Fashion Wanita, harga jual dia 120.000. Biaya admin 1 10.192, biaya admin 2 ini dia mall 2.198, biaya admin 3 1.798, biaya komisi dinamis 6.594, voucher ekstra 2.398, komisi afiliasi 9.500. Nah, di mall dia kurang lebih dapatnya 87.000. Ya kan? Karena kalau gue bacain breakdown detail juga kalian juga kan pasti kayak, aduh udah tahu dihitung-hitung jadi berapa sih totalnya gitu. Lu hitung aja. 120 nih, 120 mall 120 dapat affiliate ya, main affiliate. Cairnya 87. 120 ke 87 berarti kan 120 ke 90, 30%, 30.000 kepotongannya ya, 30.000 lebih ya. 30.000 lebih di mall itu berarti kurang lebih berapa tuh? 20% sekian, 25%-an ya, 20% something gitu ya. Ya, 20 sekian persen itu adalah ketika dia mainnya di kategorinya buku gitu ya. Nah, terus yang kedua, produk yang kedua ini adalah parfum. Jadi harga jualnya itu adalah 33.000, terus biaya karena komisi platformnya 2.400, biaya komisi dinamis 1.900, dia nggak main affiliate. Makanya dari 33 cairnya 28.500. Kalau dia main affiliate dia 10%, dia bakal cairnya dari 33 kenanya sekitar 25.000. Bener ya, 33 cairnya 25.000. Berapa persen tuh? Coba lu hitung. 33.000 ya nggak nyampe 20% sih. Yang ini 15%-an gitu ya, kurang lebih 15%-an. Kenapa? Karena kan satu, dia nggak ada mall. Jadi admin itu komisi platform doang, yang ini ada platform dan layanan mall. Terus dia ada cashback bonus, ada juga voucher ekstra gitu ya. Nah, yang ketiga, nah ini produknya adalah aksesoris alias tumbler, gitu ya, barang rumah tangga, namanya barangnya tumbler, harga jualnya 73, biaya admin 1 5.800, biaya admin 2-nya komisi dinamisnya 4.410, dapat layanan cashback, layanan voucher ekstra, gitu kan, dan udah dia nggak pakai affiliate juga. Ini cairnya 59.900 atau ya 73.500, cair 60.000. Kalau dia pakai affiliate berapa? Potong lagi 7.300, artinya cair ke dia 52.000. Dari 73 kepotong
52 jadi sisanya 52, berarti kan kepotongnya 20.000 ya. 20.000 kurang lebih kalau pakai affiliate ya cairnya kurang lebih sekitar 30%-an lagi. Dan kalau tadi kalian rata-rata kurang lebih kita bisa simpulin berarti ini adalah dari 15-16% tanpa affiliate. Dengan affiliate itu kalian bisa kepotong sampai 30%. Ini gue belum hitung iklan ya. Jadi kalau misalnya gue tambahin iklan ya nambah lagi lah mungkin kayak 10-15%, yang artinya pencairan ke kalian bisa 55%, 60%, ya angkanya segitu. Benar ya? Angkanya segitu. Nah, maka dari itu yang tadi gue bilang adalah ketika kalian berpikirnya dengan cara yang lama, dengan cara aduh, gue harus jual termurah, mati lah. Nggak bisa lu jual termurah. Memang udah potongannya tuh besar daripada kita pusingin. Karena kadang gini ya, gue tahu banyak seller yang dikit-dikit tuh langsung, wah ini jolim nih, ini sadis nih, ini gini nih. Gini aja guys, gue mau jual buku nih, gue jual barang. Ya, pilihannya adalah, gue mau ini kejual, gue dapet duit, atau gue mau yaudah tungguin aja, sabar aja, lakuin aja sendiri semuanya, gitu. Nah kalau gue termasuk orang yang daripada gue sabar, udah deh, gue keluar duit, kita bagi-bagi untung, bener nggak? Ya, kalau lu bilang, aduh kenapa bisa sampai 50-60%? Ya kan variabelnya banyak. Bener nggak? Sama aja kok, offline juga kita emang kayak nggak kepotong banyak, lu jualan offline juga pasti parkir lah harus dipikirin, bener nggak? Ya, tukang parkir kalau lu nggak mau bayar, dia kadang nggak mau jalan. Bener nggak? Kan kalau dibayar sama kita, kadang itu aja konsumen masih minta. Banyak banget lah biaya-biaya lainnya gitu, bener nggak? Nah ini juga sama. Sebenarnya maka dari itu, strategi yang perlu dipakai adalah, ya udah harga jualnya biarin tinggi, biar lu punya profit, yang lain juga punya profit, semua bisa jalan. Bener nggak? Sesimpel itu kan. Caranya adalah seperti itu. Gitu kan. Nah, maka dari itu nentuin harga jual lo kayak gimana? Nah, strategi nentuin harga jual biasanya gini. Banyak seller, itu tuh kalau bikin harga jual gini, anggaplah gue bikin buku. Modal buku gue berapa nih? Ya, modal buku gue katakanlah 50.000 per cetaknya. Terus gue mau jual berapa? Gue jual misalnya katakanlah 70.000. Kita kan ngerasa, oh udah lumayan nih. 70.000 tuh marginnya berarti dari 50.000 tuh 20.000 alias 40%. Nah ini pasti mati. Kenapa? Tadi 70.000 lu kali dulu 30%, tadi biaya-biayanya minimal 30%-an, itu udah 70.000 ke 30.000 21.000. Dan harga modal gua 50.000 deh. Itu udah minus dong. Bener nggak? Nah, terus jadi gimana cara ngitungnya? Pertama gini, yang pasti buat tentuin harga jual adalah kalian harus tahu dulu semua HPP yang ada. HPP itu apa? Misalnya gue bikin buku. Jangan cuma ngitung biaya cetaknya. Modal gue 50.000 ini udah sampai tempat gue belum? Atau udah sampai gue kirim belum? Karena gini, gue order, katakanlah di percetakan 50.000. Oke, gue bayar 50.000. Kan setelah itu, si percetakan kan harus kirim kan? Ongkirnya ke gue nggak? Kalau 50.000 di percetakan dan kita harus ngirim, atau gini, nggak ngirim sih, kita ngambil. Tapi ngambil juga harus ada cost dong. Kan lu keluar bensin, lu keluar tenaga, lu keluar waktu, bener nggak? Nah, sampai tempat gua. Nah, sampai tempat gua itu nggak sama dengan sampai kirim. Sampai tempat gua ini nggak sama dengan sampai kirim. Kenapa nggak sama dengan sampai kirim? Karena ketika sampai tempat gua, itu adalah gini, gue nyimpen barangnya berapa lama nih? Ketika di gudang gue keluar duit berapa lama nih? Penyimpanan gue berapa lama nih? Apalagi kalau barang-barang misalnya harus dingin, harus beku, harus apa? Itu ekstra cost lagi dan itu lo harus pikirin. Bener nggak? Udah gitu ketika gue kirim, ini gue pakai packaging lagi nggak? Ya kan? Ketika gue pakai packaging lagi, nah packaging ini udah oke belum nih gitu loh? Packaging ini berapa nih duitnya? Nah itu adalah barang-barang semua cost yang harus gue perhitungin. Bener nggak? Ya itu satu modal barang. Terus modal tenaga kerja. Nah, modal tenaga kerja, misalnya gini, lu punya tim ini beban gajian lu berapa? Nah, beban gajian itu lu harus hitung dengan berapa item yang terjual setiap bulan. Contoh, gue punya tim gue katakanlah 5 orang, total gajinya misalnya katakanlah mereka gajinya 5 jutaan, 25 juta. 25 juta, nah sekarang gini, gue berapa item yang kejual dari toko gue? Katakanlah gue kejual 1.000 item. 1.000 item artinya tenaga tim gue itu harus nambah ke harga 25.000. Apa? 25 juta bagi 1.000. Kebayang ya, 25 juta bagi 1.000 adalah 25.000. Nah, makin barangnya kejual, semakin tim itu efektif, bebannya bakal semakin murah. Makanya sering banget banyak banget seller yang suka ngitungnya. Salahnya tuh gini, kalau misalnya gue gaji orang pintar mahal, atau gue kerjasama nih, misalnya katakanlah kerjasama sama Maya mahal nih hitungnya.
bentar dulu, lu bisa dapat kejualan berapa banyak, seefektif apa. Bukan ngitung harga total yang keluarin, tapi seefektif apa itu naikin ke beban harga. Kebayang ya? Ini yang kedua. Jadi komponennya harga barang sampai siap kirim, tenaga kerja. Nah, ini adalah awalnya. Misalnya katakan dari 50.000 tadi, ini barang gua, misalnya gua cetak 50.000 dengan biaya-biaya tadi, ini naik jadi 75.000. Ini kan biaya beban gua. Gua dapat untung belum? Belum. Oke. Untung gua mau berapa? Oke, gua mau dapat untung katakanlah 40%. Ya kan? Ini kan udah ke cover nih. Cover ya, udah ke cover ya. Gua dapat untung 40%. Nah, 40% artinya gua harus tambahin dong dari 70.000 tambah 40% berapa? 28.000 atau 30.000. Jadi 100.000. Bener ya? Nah, terus gini, gua ngiklan nggak? Oh, gua ngiklan juga. Cost iklan gua per buku berapa? 20.000. 120.000. Ya. Dan beban iklan terbagi dari jualan. Jadi kalau misalkan nanya, oke, beban iklan gue berapa ngitungnya? Kalau enak banget ngomong 20.000. Bentar dulu. Sesimpel gini, lu selama ini udah ngiklan belum? Kalau misalnya udah, mau dibagi ke berapa penjualannya? Sama kan? Budgetnya adalah ke situ. Jadi itulah yang ditambahin 120.000. Nah, terakhir berapa harga jual 120.000-nya? Nah, tadi yang kita udah tahu adalah biaya platformnya kurang lebih 35-40%. Sekarang berapa rumusnya? Nah, ini sekarang gue bikinin rumusnya buat kalian bisa ngitung harga jual kalian dengan benar ya. Anggap tadi kita udah hitung semua. Kalau di hitungan gue, berarti tadi kita modal kita berapa? 120.000. Betul ya? Nah, 100.000 itu kan berarti adalah modal yang mau diterima bersih kan? Penghasilan bersih 120.000. Nah, adminnya tadi adalah kurang lebih 30%. Jadi rumusnya adalah modal si 120.000 dibagi 1 dikurang persentase biaya admin. Persentase biaya admin adalah 30%. Artinya 120.000 dibagi 0,7. 120.000 dibagi 0,7 dan jawabannya adalah 171.400 sekian. Bener nggak nih? Ini kalau misalnya kita udah potong-potong segitu bakal cairnya segitu. Yuk kita hitung ya. 171.428 dikali 0,7 kan? Kepotong biaya admin, bener nggak? Dan jawabannya adalah 120.000. Nah, ketemu kan? Nah, tinggal berarti 171.500. Nah, itu adalah cara nentuin harga jualnya. Nah, sekarang gini, ketika udah bikin harga jual seperti ini, kalian udah nggak mungkin resiko boncos, resiko minus, resiko apa segala macam nggak kena, gitu ya. Jadi, kebayangkan nentuin harga jual tuh nggak sesimpel kayak ya udah, gue mau 10 naikin aja, gitu. Nah, gue yakin di pikiran kalian punya pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya bikin harga segitu terus orang mau tetap beli, kan nanti saingan sama orang lain. Nah, ini kita bakal bahas di video berikutnya. Pertolongan pertama ketika toko TikTok Shop lu sepi. Lu bayangin deh, kalau misalnya orang ya, terus udah gitu nggak sengaja kecelakaan. Bener nggak? Kecelakaan. Nah, kecelakaannya kan bahaya nih. Ada yang bisa mengancam jiwa gitu kan. Ada juga yang udahlah cuma jatuh, kepleset doang nggak apa-apa. Ya kalau kepleset doang mah ya udah gitu. Tapi kalau misalnya yang berbahaya kan kita tuh harus ada apa ya, pertolongan pertamanya biar nggak jadi parah gitu, bener nggak? Nah, kalau misalnya toko online atau toko TikTok Shop gimana? Sama guys. Lu kalau misalnya toko lu sepi terus atau toko lu tahu-tahu drop, tahu-tahu masalah, itu lu harus tahu dulu nih pertolongan pertamanya kayak gimana. Karena kalau lu biarin dalam dah, lu bisa harus tutup dan buka lagi dari awal. Dan kayaknya itu satu hal yang capek banget ya, males banget ya. Nah, sebelum gue mulai, gue tahu kalau misalnya kalian lihat video ini mungkin lu lagi punya masalah atau kalau lu lagi sepi gitu kan. Tapi buat sebelum kita mulai, jangan lupa buat lu klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi buat kalian yang ngalamin tokonya ini lagi sepi, sebenarnya sepi itu kalau kata gue dua macam. Emang ada yang dari awal ibaratnya mungkin toko lu belum pernah rame gitu ya, memang segitu-segitu aja gitu kan. Ya kalau ini ibarat kalau orang gitu ya dari awal juga misalnya dia nggak pernah sehat-sehat banget, emang sakit-sakitan terus gitu toko lu. Atau ada juga yang gini, di awal udah sempet oke, sempet jalan, sempet bagus, dan terus drop gitu ya. Dan lu nggak tahu harus ngapain gitu. Gue pernah ketemu sama salah satu seller, dan seller itu waktu itu pas ikutan di event gue, dan dia tuh pas lagi ketemu gue bilang gini, oh ini tolong bantuin dong toko gue, dia bilang gini, dipegang sama tim lu, dari ordernya sehari 200 tiba-tiba jadi 6. Ini diapain, gue harus kayak gimana? Jujur waktu dia cerita, wah gue juga shock, wah gila nih, ini kita ada dosa apa gitu kan. Perasaan maksud gue gini, di Mea Agency kita handle mungkin tiap bulan tuh sekarang 400 sampai 500 klien aktif lagi jalan sama kita gitu ya. 400 sampai 500 klien ini mereka macam-macam ya yang kita kerjainnya nih. Nah,
tiap minggu itu kita ada meeting internal. Jadi kita, maksudnya gini, kalau fair ngomong lah dengan jumlah sebanyak itu, gue udah nggak mungkin lihat satu persatu, gitu kan. Tapi kan maksud gue tiap minggu kita ada meeting internal, kita udah punya target, kita udah punya set KPI kita, gitu kan. Jadinya secara si klien itu bisa tetap jalan, gitu kan. Bisa semua tuh bisa growth, gitu kan. Gue udah punya banyak ininya apa SOP-nya, gitu kan. Dan gue nggak pernah dengar ada satu kali pun ada toko yang hancurnya segitunya, gitu. Padahal kalau di kita ibaratnya gini, lu jangankan ngomong lu dari 200 jadi 6 order ya. Misalnya nih, omset tuh 100 juta. Turun 15% aja itu udah ini nih. 15%, 10%, 15% itu udah lampu merah nih. Udah heboh tuh pasti tuh. Nah, ini bukan heboh lagi. Ini heboh sangat, bener nggak? Hebohnya parah banget gitu, bener nggak? Nah, makanya, gue sampai ya udah, gue ajak ngobrol, gue cari tahu, gue cek, terus gue misalnya tim gue siapa yang ngerjain. Udah gitu gue cari tahu nih kasusnya. Nah, akhirnya begitu lihat, gue udah nemu datanya gitu. Nah, sebenarnya gini, dari cerita ini yang gue pengen highlight ke kalian adalah bukan berarti, wah, di kita ngancurin toko lu, nggak lah, gila. Justru, itu kalau nggak di kita, udah makin hancur tuh. Tapi gue mau ceritain ke kalian gitu ya, kayak gimana. Itu kalau ngancurin udah makin hancur, gitu ya. Nah, justru di sini gue mau ngasih tau adalah, gimana sih cara buat lu, ini ya, kalau lu ngalamin kayak gitu. Rame, atau sepi. Kalau emang mau dari awal udah sepi, ya maksud gue, nggak usah panik lah. Emang lu belum pernah rame gitu kan. Itu mah, kita bahas aja. Tapi gini, caranya sama sebenarnya. Apa yang harus dilakuin biar lu tahu gitu, lu tuh harus ngapain. Yang pertama adalah lu cari tahu dulu masalah lu di mana. Kayak yang tadi cerita ibu tadi, itu kalau harus cari tahu kan track recordnya seperti apa, ininya seperti apa, dan yang gua ketemu adalah di kasus dia adalah, jadi gini, dia bilang kan ke gua tuh order sehari 200, jadi tiba-tiba 6. Ternyata orang ini itu lagi bikin hook doang kalau di konten ya. Jadi ternyata 200 itu bukan 200 per hari, tapi ketika double date atau payday dia pernah tembus 200. Setelah itu, average regulernya tuh nggak segitu. Kebayang ya? Nah, ini yang pertama. Jadi ketika payday bisa 200, biasanya nggak segitu. Yang kedua adalah, masalah dari si orang ini, yang kedua, itu ternyata bukan juga cuman itu doang, tapi yang kedua, masalah orangnya adalah gini, kita harus tahu sumber order dia yang 200 dari mana. Dan ternyata masalah si toko ini, itu sumber order dia, begitu kita lihat kan, lo harus tahu nih ya, ternyata kayak jualan di TikTok Shop ini secara khusus, itu tuh sekarang tuh ada pintu-pintu masuknya banyak. Pintu masuk pertama dari konten, pintu masuk kedua dari live, pintu masuk ketiga dari affiliate, pintu masuk keempat itu dari ShopTap. ShopTap itu ketika dicari muncul, pintu masuk kelima adalah dia jalanin ads. Ada juga mungkin kayak sekarang ada campaign, gitu ya. Nah, ini adalah 6 pintu masuk utama. Nah, ternyata dari 6 pintu masuk yang dia punya, nyawa dia yang 200 itu 95% datang cuman dari satu, yaitu affiliate. Artinya kalau dia affiliate-nya nggak ada, hidup nggak? Nggak hidup. Kenapa kayak gitu? Ya karena ternyata begitu kita cek toko ini, dalam tanda kutip ya, kontennya busuk, nggak jalan. Oh ya, ngomong-ngomong, dia nggak ngerjain konten di kita. Dia nggak ngerjain konten di kita, kontennya busuk. Waktu itu kita bilangin, Bu, ini kontennya kayak gini loh, lo harusnya bisa bikin kontennya, bisa jual. Oh nggak, udah gue nggak mau. Ya, dia nggak mau, ya udah kan kita nggak bisa maksa juga ya. Kontennya busuk, live-nya itu dia pakai adminnya jalan ceritanya. Live-nya panjang kok. Kan gini, orang tuh suka ngerasa, oke, gue udah live sehari 18 jam, sehari 10 jam. Harusnya kok gue rame dong. Bentar dulu. Lu lihat dulu dari data TikTok Shop lu, dari seller center lu. Gini, seller itu selalu ngerasa kita udah ngelakuin semua hal. Bener nggak? Lu ngerasa gini, gue udah bikin konten sehari 10, gue udah nge-live 10 jam. Gitu ya. Ketika lu ngebahas quantity, pertanyaan berikutnya adalah, quality-nya ada nggak? Kalau lu cuma quantity doang, tapi kagak ada quality-nya, lah terus gimana mau naik? Iya kan? Kan quantity-nya gede, tapi quality-nya kagak ada. Bener nggak? Nah, di situ, begitu gue cek, oke, ternyata traffic lu 90% dari affiliate, order lu 90% dari affiliate, traffic, konten lu jelek, live lu jelek, ShopTap lu kagak jalan sama sekali, gitu kan. Nah, terus udah gitu mungkin kalian bakal nanya, emang di media dia dikerjain apa? Nah, dia tuh ketika lagi masuk ke kita, baru mau coba jalanin ads. Kebayang nggak? Dan baru mau coba jalanin ads, sebenarnya tim kita udah bilang, lu butuhnya yang lain. Oh enggak, gue mau ini aja. Ya biasalah kan, lu tahu ya kalau orang kan suka pengen, gue pengen langsung next ini aja. Oke. Dan ketika mau jalanin ads, dia dari 200 itu di bulan lalu, kita belum sempat mulai, udah drop duluan. Kebayang nggak lu? Jadi kayak belum sempat udah drop. Nah terus dropnya gara-gara apa? Ternyata itu gara-gara ulasan jelek. Dia banyak terima ulasan jelek.
Ya, nah ulasan jelek itu bikin PQP dia atau store rating dia turun. Nah, ketika store rating dia turun, di bawah dari standar, dia nggak bisa di affiliate. Jadi, affiliate yang menghasilkan buat dia selama ini, gitu ya, ketika dia bikin konten, keranjang kuningnya otomatis hilang. Kalau keranjang kuningnya otomatis hilang, ada promosinya nggak dari affiliate? No. Makanya itulah dari yang pernah 200 mendadak jadi 6. 6 order datang dari mana? Dari ads yang dimana kerjain. Jadi kebayang nggak lo kalau misalnya kita nggak ngerti dari 200 bukan jadi 6, tapi jadi 0. Nah, itu dia tuh masalahnya. Jadi pertolongan pertama Pak, lo harus tahu dulu, oke, ini masalah dari mana. Nah, begitu kita bedah, kalau ada A, B, C, D, E, kita tahu nih, oh masalah lo adalah store rating. Store rating bikin lo nyawanya dari affiliate tuh nggak jalan. Store rating lo nggak buruk nih. Caranya gimana? Nah, caranya adalah ada 2 di sini. Nah, kan tadi kita mencari masalah, udah mencari masalah, carilah solusi kan. Nah, lihat dulu solusinya. Sekarang gini, solusi waktu itu kita propose ke si seller adalah gini, lu nggak bisa di affiliate, fix ini lu nggak bisa di affiliate, nyawa lu mati. Ya lu mau gimana orang lu nggak bisa diapa-apain, bener nggak? Ya kan? Nah, terus apa yang bisa dilakuin? Pertama, kita bisa pulihin si store rating. Pulihin store rating gimana? Satu ya mungkin lu dibanding-bandingin banyak ke TikToknya gimana caranya biar ulasan jeleknya bisa hilang. Tapi apakah itu pasti berhasil ya? Belum tentu. Kalau memang barang lu jelek, ya gimana lagi? Konsumennya kan udah ngerasa barang lu jelek. Kan lu mau apa lagi, nggak bisa dong. Nah yang kedua adalah ketika lu kayak gitu, yang kedua adalah masalah yang lu harus tahu lagi adalah gini, kalau store rating itu nggak bisa dibenerin dan itu butuh waktu, kedua lu harus buka pintu yang lain. Ibarat gini, kalian bayangin kalian punya toko, ada jalan utamanya ketutup, ya lu harus bikin jalan baru dong. Jalan baru dari mana? Mau dari mana nih? Mau dari konten, mau dari live, gitu kan, bener nggak? Nah konten atau live gimana, kan dia bilang dia udah bikin banyak, bener. Tadi yang gue bahas adalah dia membuat bikin banyak dengan quantity. Pertanyaannya, quality-nya ada nggak? Kagak ada. Oke, benerin quality-nya. Nah, yang mana nih yang benerin quality-nya? Pintu lain, kan tadi gue bahas ya, ada 6 pintu, tadi kalian bisa ingat. Affiliate mati, nggak bisa diapa-apain, berarti kan konten, ad live, ads, dia tadi mau jalan, tapi begitu mau jalan, aduh ini kok kenapa ya, ordernya nggak sebanyak itu, kenapa ya ini gue adnya masih belum untung. Ya, kalau lo ads yang dimatiin ya makin mati dong, bener nggak? Kan nyawa lo tinggal 1, ya nggak bisa diapa-apain nih. Nah, yang kedua, oke, kalau ini lo masih maunya coba yang lebih efektif gimana? Ya ini, konten, live, shop tab. Nah di shop tab, barang lo oke nggak? Tapi dengan ulasan jelek, barang dia nggak mungkin naik. Atau gini, barang dia waktu dia bikin shop tab terlalu overclaim. Nah biasanya gitu lagi nih, seller tuh kan ngerasa barang murah, pengen dibikin sebagus-bagusnya, pengen dibikin berasa sepremium-premiumnya. Ujung-ujungnya konsumennya pada komplain. Jadi ya lo benerin nih, kalau barang lo kualitasnya mungkin ini ya, misalnya kan kalau yang waktu itu kasus toko ini ya, toko ini adalah kasusnya dia itu barang-barang elektronik. Jadi kayak apa tuh TWS gitu kan, headset segala macam. Ya barangnya memang murah. Ya kalau barangnya murah jangan dibilang premium gitu. Lo ngaku aja ini barang murah. Namanya juga harga cuma 30 ribuan. Lo mau apa sih harga 50 ribuan? Ya udahlah kualitasnya 50 ribuan gitu. Nah, jangan diklaim bagus-bagus. Gitu, mencarilah pasar yang ya memang ya udahlah barang 50 ribuan harap maklum gitu. Nah, ini nih dibenerin gitu kan, ini dibenerin atau konten dan live. Nah, ketika konten dan live dibenerin, ini ujung-ujungnya pasti bakal ngebuka pintu baru dan ikutan campaign-campaign lain. Nah, itu adalah action plan yang bisa dibikin. Nah, dari bikin kayak tadi nih, apakah lo harus semuanya? Nggak juga. Nah, lo lihat mana yang paling gampang. Yang paling gampang yang bisa dibenahin hal kecil tapi itu berdampak. Misalnya, kalau yang kita saranin ke toko ini itu adalah shop tab-nya dulu. Shop tab-nya dulu, benerin nih. Dengan shop tab-nya dibenerin, harapannya apa? Tingkat konversinya naik. Terus minimal kalau orang mau komplain tuh ngerti gitu. Barang ini tuh kan kadang gini ya. Seller tuh suka sebenarnya teknik marketing sih. Tapi gini, lo mau jual 60 ribu biar lo kerasanya ini murah, itu tuh dari harga 500 ribu jadi 60 ribu. Wah, kan orang ngerasa kalau awal 500 ribu barang mahal dong. Nah, tapi bukan itu sebenarnya gitu kan. Harusnya bukan dari 500 ribu ke 60 ribu, tapi dari 90 ribu ke 60 ribu. Jadi kan orang masih, oh ya 90 ribuan agak ngerti lah gitu kan. Dia nggak berekspektasi yang barangnya tuh sebagus itu. Kebayang ya poin gue ya. Nah, itu kita benerin. Gitu. Nah, ketika dibenerin, tujuannya apa? Ini punya pintu baru yang kedua. Tapi apakah pintu baru itu bakal sekencang yang pertama? Belum tentu. Sambil benahin tuh si
PQP-nya gitu ya. Kalau masalah ini PQP-nya kan. Kalau misalnya masalah kalian, gue nggak tahu masalah kalian apa. Apakah lo nggak bisa di affiliate? Apakah lo memang belum ada traffic sama sekali gitu kan? Kalau belum ada traffic sama sekali ya naikin. Biasanya masalahnya itu nggak jauh-jauh dari kayak traffic ada, order nggak ada. Atau traffic nggak ada ya. Kalau traffic nggak ada ya cari dulu lah trafficnya. Bener nggak? Cari dulu trafficnya supaya nanti jadi ada gitu. Nah terus ketika ini udah lu jalan, udah lu benahin dikit-dikit, coba kasih traffic tes lagi. Dengan apa? Paling apa? Tambahin iklan. Berdampak nggak nih? Ngaruh nggak nih? Naik nggak nih penjualannya? Kalau naik, berarti kan analisa lu bener. Kalau nggak naik, kita ulangi lagi dari yang langkah pertama lagi. Sampai kapan kok bolak-balik ini? Ya sampai beres lah. Kalau lu kagak beres-beres, ya gimana caranya bisa jalan, bener nggak? Nah, jadi itu tadi nih yang bisa dilakuin buat ngelakuin kayak gitu. Nah, kalau lu ngerasa, aduh, gue puyeng ya ngerjainnya, gue bingung nih. Bisa nggak sih dibantuin? Ya bisa gitu. Seperti yang gue sering bilang, gue bikin satu project di Skill School Academy, ada yang namanya pendampingan konsultan ordal, di mana kita nyiapin para konsultan buat ngebantu ngecekin toko kalian kayak gimana, masalahnya apa, cari root cause-nya, terus solusinya seperti apa. Nah itu kita rancangin desainnya, kita kasih tahu caranya, kita bikin target. Oke, dengan kita masuk 3 bulan target itu naik jadi sekian ya, 3 bulan target itu naik jadi sekian ya. Nah dan itu rata-rata dari klien-klien kita rata-rata naik semua gitu ya. Nah itu kalau misalnya lo mau dibikinin strateginya. Kalau misalnya gue nggak mau cuma strategi nih, gue mau dikerjain langsung, bisa. Ini kita dimana bisa ngerjain action plan-nya kayak yang tadi kan, yang gue bilang tadi, gue ceritakan itu kan kejadian yang udah kejadian dan ternyata tokonya akhirnya bisa lumayan balik lagi gitu. Cuman kalau ditanya pulih sampai itunya berapa lama, tergantung dari barang lo tadi. Kayak tadi barang klien yang gue cerita, ya barangnya emang nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi ya ibaratnya itunya nanti strategi itu naik turun. Gimana ya caranya biar bisa naik terus? Ya mungkin bisa produknya diperbaiki kualitasnya supaya konsumennya benar-benar puas. Dengan kayak gitu kan bisa nih nanti tembus ke angka keramat, tembus ke bisnisnya makin lama makin gede. Ya kalau ada pertanyaan tulis di komen, jangan lupa buat like dan share. Skill basic yang harus lu punya kalau lu mau jadi seller TikTok Shop yang sukses. Jadi gini, banyak banget nih kan sekarang tuh kayak orang pengen jadi seller yang sukses gitu ya. Malah belum lama kemarin gue lagi event, itu gue didatengin sama anak muda, umurnya 17 tahun, dia baru lulus SMA, terus dia lagi bikin brand parfum, terus dia nanya, gimana caranya biar barang gue laku dan gue sambil mau kuliah. Jujur gue sampai kayak, oke, gila ya lu mau jadi seller, lu masih 17 tahun, Cil. Gue waktu 17 tahun gue gak kepikiran sebegitunya bikin brand sih, tapi salut gitu kan. Nah terus emang skill apa sih yang harus lu punya gitu ya di tengah persaingan sekarang biar lu kaya. Nah sebelum gue bahas skillnya apa aja, buat kalian yang baru mulai, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, sekarang kalau kalian perhatiin, kan dunia tuh udah kayak online banget, e-commerce banget, digital banget, dan semuanya tuh bisa dikerjain dari HP, kerja dari HP, cari duit dari HP, jualan dari HP gitu ya. Apakah ini tuh ngerubah satu skill yang penting buat lo sukses ataupun enggak? Ya gue nggak tahu. Tapi kalau gue lihat nih, ada beberapa skill wajib yang kalau lo punya, gue rasa lo pasti bakal sukses. Dan yang pertama, menurut gue nih, ini skill pertama nih, ini skill paling penting. Karena skill paling penting ini kalau lo bisa, kayaknya lo mau yang ngelakuin apapun bisa deh gitu. Yang skill pertama adalah itu ketika, bukan satu ya, kayaknya dua deh. Yang pertama adalah ketika lu bisa bikin orang lain ngelakuin apa yang lu mau dan lu butuhkan. Oh, kalau lu bisa skill ini, ya sebenarnya kalau kita nggak usah jualan nggak sih? Kasih gue duit dong, terus kasih gitu kan. Tapi kan nggak sebasic, nggak segampang itu ya. Tapi maksudnya adalah itu. Jadi yang pertama adalah lu bisa ngelit orang, ngarahin orang, lu bisa kerja sama orang. Kenapa? Karena gini, satu hal yang paling penting dan yang perlu kalian ngerti adalah makin di sini skill set yang dibutuhin itu beda dan perubahannya itu cepat banget. Perubahannya cepat banget, saking cepatnya. Ibaratnya kalau lu pun mau belajar, kayaknya lu nggak punya waktu buat ngelakuin semua itu. Jadi daripada kayak gitu, kemampuan lu untuk kolaborasi, kerjasama, manage orang, ngatur tim, atau misalnya lu kerjasama, bahkan gini lah, kemampuan dan mental sih yang menurut gue ya. Kemampuan dan mental buat ngerasa kayak bukan lu yang harus ngerjain semuanya, itu penting banget. Gitu. Gue punya kenalan, gue punya partner yang orangnya tuh segala sesuatu sama dia. Ketika sultan sama dia bakal jadi bottleneck-nya. Kalau dia jadi bottleneck-nya, ya ibarat tutup botol kan. Nah tutup botol kalau ada tutupnya kan nggak bisa lebih tinggi, bener nggak? Karena ya gimana itu sama dia dan nggak bisa dong. Nah itulah yang penting. Ketika lu segala sesuatu harus sama kalian nggak bisa kemana-mana, kalian nggak bisa berkembang. Maka dari itu yang paling pertama dan terutama adalah jangan sampai lu harus ini semuanya. Lu bisa nggak ngatur sama orang, nyerahin sama orang,
ngasih lihat sama orang, lu percaya sama orang dan hasilnya bisa bagus. Nah, ketika lu bisa kayak gitu, ngomongin skill lain, apapun itu kagak penting, karena dengan ini lu bisa gitu loh. Jadi skill setnya adalah satu, lu bisa ngedelegasi, bisa kolaborasi dan bisa mempercayakan, dan itu bisa jalan gitu loh. Ketika bisa jalan, dan menurut gue adalah satu skill paling penting. Bener gak sih? Coba kasih tahu gue, setuju nggak lo? Karena gini, kalau gue ya, misalnya kayak gue mau bisnis macam-macam gitu, gue mau sebanyak mungkin bisnis. Nah, kalau gue nggak bisa ngasih ke orang, nggak mungkin kan? Artinya kan gue harus bisa ngasih ke orang, gue harus bisa percayain, gue harus bisa bikin orang itu bisa, gue harus ya minimal ngerti gitu kan, jangan sampai dibodoh-bodoh, dan setelah itu bikin jadi berkembang, benar ya? Itu yang pertama. Nah yang kedua dan ketiga adalah, nah ini anak-anakannya nih, kalau dari ngomongin e-commerce zaman sekarang. Satu, e-commerce zaman sekarang yang lo perlu ngerti adalah yang namanya apa ya? Lo perlu ngerti kemampuan data analitik. Kalau gue lihat, contoh gini deh, lo lagi mau jalanin di TikTok Shop. Lo mau mulai, sebelum lo mulai lo harus tahu dong barang apa yang bakal laku. Lo harus riset barang dan lain sebagainya. Itu butuh skill data analitik, ya kan? Lo kalau nggak bisa ngebaca data, lo misalnya kalau lo nggak bisa tahu kira-kira mana yang bagus dan lo ngambil action dari situ, sama aja lo mati. Makanya data analitik skill pertama, skill riset, skill itu kedua, itu penting banget gitu loh. Lo buat ngeriset, lo buat tahu apa yang harus diambil, apa yang harus dikerjain dan lain sebagainya. Yang kedua, nah skill kedua adalah dalam dunia digital ini adalah lu harus bisa punya banyak konten. Konten ini mau konten short video, mau konten live, itu harus banyak. Karena ngomongin kayak gue bikin satu video yang itu bisa langsung menjual jutaan, itu bullshit. Jadi zaman sekarang di TikTok, di Shopee, segala macam, lu harus punya konten banyak banget yang bisa influence orang buat beli barang kalian. Nah, yang jadi problem adalah kenapa harus bisa bikin banyak konten? Karena gini, hampir semua platform gitu ya. Ketika lo mau jualan, tadi kan gue ngomong harus bisa punya data. Kedua, ketika sekarang udah punya data, lo tahu harus ngapain. Platform itu sekarang sistemnya GMV Mesh otomatis mandelin AI. Bener nggak? Dan AI itu nggak bisa kerja tanpa data yang sedangkan datanya sedikit. Maka dari itu lo harus punya data sebanyak mungkin, konten sebanyak mungkin. Kontennya apa aja? Ya berbagai angle gitu, berbagai sudut, berbagai mana lo bisa ngambil. Ada cerita yang beda-beda, ada konsep yang beda-beda, ada story yang beda-beda, karena itu bakal influence orang. Gitu. Nah, terus gimana nih caranya buat lo bisa bikin banyak konten gitu ya? Caranya adalah satu, ya pasti kan ada produk yang coba dijual, bener nggak? Kedua, misalnya anggaplah kalian mau jual buku nih, ini buku produknya, lo analisa dulu nih, kira-kira dari buku ini, ya kira-kira nih dari buku ini gitu ya, apa aja nih beberapa ininya. Nah, kita breakdown jadi beberapa konsep, beberapa USP, nanti kita bikin konten dari situ kombinasinya. Nah, apakah itu cukup? Nggak cukup. Karena kalau misalnya segala suatu produk, lo penjualnya yang bilang, orang nggak percaya. Nah, minimal kalian perlu punya 20-30 kreator yang melakukan hal yang sama. Ketika ada 20-30 kreator itu melakukan hal yang sama dan menceritakan hal yang berbeda-beda, konten kalian yang tadinya 1 bisa jadi 30, kali 20 lagi jadi 600. Bener nggak? Dan ketika 600 itu bakal lebih meyakinkan. Dan mau lebih masif lagi gimana? Orang yang bikinnya makin banyak lagi dan bikin orang tuh jadi kayak, oh iya, kemanapun orang lihat itu. Kebayang nggak? Nah, yang jadi masalah satu, bikin 20 konten pusing, bikin 30 konten pusing, kerjain sendiri pusing, bayar lumayan, ya kan? Bayar juga lumayan, butuh duit, bener nggak? Minta affiliate, makin banyak affiliate yang lo minta, makin banyak sampel yang harus lo bagiin, dan itu juga duit. Belum tentu affiliate tersebut bakal bikin dengan banyak, bener nggak? Nah, inilah nih gue lihat nih masalah yang ada. Makanya gue bilang yang pertama adalah skill pertama adalah lo harus bisa delegasi, lo harus bisa mempercayakan, lo harus bisa ngelihat itu jadi hasil. Karena kalau lo ngerti, ya ini minimal jadi gampang. Oke, gue cari tim. Tapi cari tim mahal nggak? Mahal juga. Atau bisa jadi lo kerjasama sama siapa? Makanya tadi gue bilang skill pertama lo bisa kolaborasi, ya kan? Nah, kerjasama sama siapa? Kayak gini, kita di Maya punya program khusus untuk jasa iklan GMV Mesh ini, di mana dengan harga yang mungkin di bawah 5 juta lo bisa dapat 50 konten lebih, diurusin iklannya dan dicariin banyak kreator. Bisa nggak diperbanyak kontennya? Bisa, mau sampai ratusan sekalipun itu bisa disesuaikan dengan budget yang lo punya. Dan budget tersebut ketika lo itu spend di ads, ya itu tetap kita minta dengan spend di ads-nya banyak, itu bakal bikin konten kalian makin banyak dan view-nya makin tinggi gitu ya. Efektif nggak? Nah, kalau gue lihat sih selama ini ya, beberapa yang udah mulai itu cukup efektif karena ads-nya jadinya performnya lebih bagus, pilihannya banyak, orang juga lebih banyak gampang buat check out, kurang lebih kayak gitu.
Nah, jadi buat seller pemula nih, gue mau tanya sama kalian, emang lo mau semuanya dikerjain sendirian? Mau sampai kapan sih pusing sendirian? Bener gak sih? Mendingan juga jadi seller mah ya. Kalau kata gue sih, lo fokus, cari barang, ciptain barang yang oke. Setelah barang-barang tersebut ada, kamu tinggal ngambil cuan, bener ya? Ngapain kerjain semuanya sendiri? Kasih tau pendapat kalian di komen, jangan lupa like dan share. Pengen laku meskipun harga lo nggak bersaing, atau harga lo lebih mahal dari kompetitor, tapi masih bisa laku banyak. Nah, di video ini gue mau spill gimana caranya. Jadi, rahasianya adalah sebenarnya gini loh guys, kalau kalian jualan di multi platform, nggak harus semua barang itu sama loh harganya. Jadi kayak lo bisa nentuin dong, dari berapa sih yang paling efektif. Dan TikTok Shop sebenarnya adalah salah satu platform yang cepat banget berkembangnya. Lo bisa dapetin cuan banyak, tapi ya kalau lo nggak ngerti cara mainnya, lo bisa boncos. Gimana caranya? Gue bakal bahas, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke, seperti yang sering gue bahas, TikTok Shop itu kan lo tuh bukan cuma kayak nungguin. Dan orang itu nggak nyari produk kalian langsung kayak, oke, gue mau cari buku, gue klik deh nyari buku. Pencarian di TikTok Shop belum terlalu tinggi. Dan orang tuh nggak ngebandingin antara barang A dengan barang B, udah lihat yang kemana, terus begitu B-nya yang ke B. Enggak. Itu adalah yang kejadian di e-commerce lain. Malah kalau misalnya dari yang gue temuin ya, dari bukan beberapa sih ya, kita di Maya punya klien aktif kayaknya ratusan gitu ya. Jadi udah bukan dari beberapa, tapi dari banyak yang kita kerjain gitu ya. Jadi pembeli itu kadang bukan beli cuman gara-gara, oke, gue mau cari barang A, gue penasaran, gue cari barang paling murah. Enggak juga. Ada memang pembeli-pembeli seperti itu, tapi nggak banyak. Malah mereka sendiri udah bikin beberapa persona dari salah pembeli mereka. Dan orang yang maksudnya kayak bargain hunter disebutnya. Bargain hunter itu pencari diskon, pencari barang termurah, ternyata nggak sebanyak itu di TikTok Shop. Nah, terus emang mereka carinya bagaimana? Nah, yang perlu kalian ngerti adalah buyer journey-nya. Biasanya orang beli barang di TikTok Shop itu nggak jauh-jauh dari dua macam cara ini. Pertama, dia lagi nge-scroll TikTok. Ketika nge-scroll, dia lihat video, lihat konten, terus dia terekspos, dan di situ muncullah hasrat kayak kepo, hasrat pengen lihat, hasrat pengen beli, terus dia klik produknya, ada yang dia cucat ataupun enggak, ada yang langsung beli, ada juga yang nanti kayak lihat lagi konten lain, dan dari konten-konten lain itu dia mendapatkan informasi makin banyak dan hasratnya kepancing makin banyak, dan ujung-ujungnya udah dia beli barang. Ini yang pertama. Nah, ada lagi yang kedua, dia ketika ngelihat masuk ke live jadi pengen beli, atau gini, dia udah lihat masuk ke live udah gitu keluar, terus nanti lihat lagi konten, terus nanti beli lagi di live gitu ya, atau nanti karena udah saking keponya akhirnya baru nyari-nyari. Dan biasanya mereka itu kena itu dengan apa ya, maksudnya terpengaruh dengan influence seseorang. Influence dalam artian jadi kayak maunya yang karakter yang gimana nih gitu ya, maunya yang mana nih. Nah, itulah yang mereka mau itulah yang mereka mau beli gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, itu dari situ mereka beli dan ya udah gitu kan, mereka belanja. Jadi nah dari sini kita perlu sadar satu hal, harga ngaruh nggak? Ya pasti ngaruh sih. Kalau misalnya kayak gini, lu jual buku pasaran 100.000, terus gue jual 1 juta, ya nggak gitu juga. Tapi kalau pasaran 100.000, terus katakanlah gue jual mungkin di angka 200 sekian, nah itu mungkin bakal tetap masuk, karena maksudnya oke lah nggak jauh, tapi ada kelebihannya. Apa nih kelebihannya? Oh, ternyata ini kelebihannya adalah ABCDE. Oh, ini kelebihannya adalah begini. Oh, ini adalah kelebihannya seperti itu. Nah, itu bakal bikin orang tetap mau beli barangnya ya. Nah, seperti di videonya gue sempat bahas kayak hitungan artinya berapa, sekarang gue bakal bahas gimana cara jualnya. Tadi gue udah jelasin secara garis besar strategi orang jualannya. Nah, jadi gimana nih cara bikin buat mereka beli? Kalau kalian smart, kalian pasti udah mulai nangkep ada pola yang dari tadi gue bahas. Polanya adalah orang tersebut butuh terimpuls, dirangsang dari matanya, dari suaranya, dari angle-nya gitu kan. Berbagai video. Nah, gimana cara bikin jualnya? Nah, dulu buat jual barang lebih mahal adalah pertama, kalian harus bisa nentuin dulu ada sesuatu apa sih dari barang kalian tuh yang unik, yang bikin orang tertarik. Apakah barang kalian itu sebenarnya, kalau barang yang laku tuh nggak jauh dari punya dua sifat ini. Satu, menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah apa yang diselesaikan. Kedua, mengatasi kebutuhan. Gitu ya, nggak jauh-jauh dari situ. Nah, artinya barang ini masuknya kemana nih? Kalau menyelesaikan masalah, berarti lu harus bikin orang sadar ada masalahnya. Kalau nggak menyelesaikan masalah, berarti kan beda lagi. Nangkep ya? Nangkep nggak nih poinnya nih, maksud gue nih ya? Nah, ibarat gini, misalnya, katakanlah ini adalah strategi umum yang dipakai di banyak brand besar
dan terbukti untuk tingkatin penjualan, dan mereka sebenarnya bisa dibilang kalau banyak brand itu ngejual barang tuh nggak murah loh guys. Lu barang-barang supermarket itu kalau lu tahu modalnya, lu tuh bakal terkejut karena bisa jadi mereka tuh cuman kayak gimana ya, mereka tuh bisa punya profit dari harga HPP mereka tuh bisa 3 kali sampai 5 kali lipat, bisa 3 kali sampai 5 kali lipat. Nah tapi setelah itu kenapa kayak mereka susah ya? Nggak susah sih, tapi mereka kan banyak lagi biaya-biaya lainnya kan, ada biaya rantai distribusi segala macam. Tapi dari awal pabriknya mereka keluar sampai ke tangan konsumen itu harga tuh rata-rata di mana-mana online offline 3 kali sampai 5 kali lipat, gitu ya. Nah, tinggal sekarang gimana caranya kita bisa bikin jual seperti mereka. Nah, yang pertama adalah lu harus sadar kalau kita mau jualan barang ke orang kan berarti barangnya lu tadi gue udah saranin ya, lu temuin apa? Oke, lu udah temuin barang gue menyelesaikan masalah. Yang kedua, nah, kalau lu menyelesaikan masalah, lu harus sadar orang itu ada di 3 level. Pertama, ada yang mereka itu nggak tahu mereka punya masalah. Ada yang mereka tuh udah tahu mereka punya masalah, tapi mereka nggak tahu solusinya. Nah, ada lagi yang begini, mereka sadar, mereka udah punya masalah, dan mereka udah aware solusinya apa aja. Nah, kebanyakan mayoritas seller selalu memfokuskan atau menargetkan buyer tipe ketiga. Tahu udah punya masalah, tahu udah punya solusi. Misalnya gini, gue mau jual apa nih, katakanlah gue mau jual parfum, gue mau jual parfum jual ke siapa nih? Oh, parfum itu gue jual orang yang sadar kalau lu gue harus wangi, kalau gue nggak pede. Apakah orang ini sebanyak orang-orang yang bahkan dia nggak sadar dia harus pakai parfum? Enggak dong, ini pasti lebih sedikit. Dan orang-orang ini karena dia udah tahu masalah, dia udah tahu solusi, di sini tuh mulai rewel dalam artian gue tahu merek A, gue tahu merek B, gue tahu merek C, oke gue mau banding-banding deh. Bener nggak? Nah, ini beda sama orang yang tahu punya masalah, tapi dia nggak tahu solusi. Oke, gue tahu gue punya masalah, aduh badan gue bau nih, gue butuh parfum, gue pakai apa ya? Tapi gue belum tahu parfum yang ada. Nah, ini biasanya cenderung masih pemula gitu loh. Nah, apalagi yang nggak sadar. Nah, gimana cara kita mengaruhinya gitu ya? Nah, kalau untuk orang-orang setiap level, setiap funnel, ini caranya tentu saja beda. Orang-orang yang misalnya nggak tahu punya masalah nih ya, pertama adalah yang harus bikin adalah lu harus bikin konten, banyak edukasi tentang lu ngasih tahu kalau, lu punya masalah. Misalnya konten-kontennya mungkin lebih kayak gini, dapat tender lebih banyak, dapat kerjaan lebih baik, dapat duit lebih baik ketika lu misalnya ini kan baru sisi ngomongin duit, bisa lebih pede, dikejar-kejar wanita. Wah, itu misalnya dari sisi mana? Lu harus lihat nih, berbagai masalah inilah yang ini kita harus kasih konten yang bikin orang tuh kayak, oh, oke ya, ternyata harusnya gue pakai parfum ya. Tapi gue belum tahu parfum apa, gitu. Nah kalau gitu apakah kalau kita bikin konten kita nggak jelasin brandnya? Ya jelasin lah langsung lah. Dengan cara gitu dari awal tuh mereka udah ditanamin, lu butuh gua, gitu kan. Kenapa? Gua yang bisa bantuin lu, kurang lebih kayak gitulah yang kalian jual. Nah ini yang di level 1. Nah setelah mereka aware, mereka tuh bakal lihat, oke, gua kayaknya butuh parfum tuh ada apa aja sih? Nah mulai kan mereka lihat si A, si B, si C, si D, si E, si F, dan mereka membandingkan, betul nggak? Makanya disitulah gue selalu bahas kalian perlu punya yang namanya unique selling point. Kalau nggak ada unique selling point, barang apa nih? Oh parfum. Oh ya asal wangi aja. Oke deh. Kalau gue pakai kayak gimana? Ya nggak ada beda sih. Oh ya udah. Harganya nggak murah-murah banget juga. Oh ya udah. Harganya murah sih. Aduh tapi gue nggak suka barang murahan. Bingung kan lu? Apa betul juga salah? Bener ya? Nah, baru setelah ini nanti masuk ke tahap ketiga. Oke, gue udah tahu gue punya masalah. Gue mau beli produk buat masalah gue. Produk apa yang gue beli? Nah, di sini yang diadu macam-macam kan, mungkin promo, mungkin servis, mungkin apa. Nah, jadi cara jualnya adalah kalian harus bisa menyediakan sebanyak mungkin konten, berbagai konten dengan berbagai level tadi. Karena dengan berbagai konten yang banyak, itulah yang menginfluence mereka, itulah yang ngajak mereka buat, udah yuk, beli aja yuk. Kenapa lo harus beli? Nah, karena gini loh, kalau lo nggak beli, lo nggak dapat gitu. Jadi udah yuk, beli aja yuk, cobain yuk. Ini bagus kok, ini enak kok, ini bikin lo seperti ini kok, ini bikin lo seperti itu kok. Gitu ya, itulah caranya. Ketika lu lakuin tadi, ketika kalian lakuin hal-hal tadi, itu bakal bikin orang jadi oh iya ya, gue suka. Apalagi dari awal ya, dari awal kan bayangin dari awal. Contoh kayak orang anggaplah gini lah, anggap misalnya gue berandai-andai gitu ya, orang jualan di TikTok Shop, dan ketika jualan di TikTok Shop, gue jadi salah satu orang yang jadi contohnya. Ya gue jadi orang jadi contohnya, agensi yang gue bikin Mea jadi satu patokannya. Nah ketika orang lihat dari awal dia tahu, oh gue kalau mau cepat laku, gue harus masuk di MEA nih. Oh, kayak gini ya. Ternyata di MEA bisa bikin ini. Ternyata bisa bikin itu. Ternyata caranya seperti ini. Ternyata caranya seperti itu. Dengan seperti itu, gue sudah mengedukasi orang tersebut dari awal mereka masuk, sampai akhirnya mereka tengah, mereka siap, mereka punya masalah, dan mereka siap buat jalan. Mereka cuma tahu kita.
Nah, artinya ketika mereka cuma tahu kita, ya udah mereka mau kemana-mana, kita bakal jadi pilihan pertama buat kontak. Kita bakal jadi pilihan pertama buat kontak, mereka bakal nyoba dari kita dulu. Gitu. Itu kan artinya nurture si pembeli dari awal sampai akhir ya cuman sama kalian aja, dan kalian yang dibeli gitu loh. Nah, setelah kalau misalnya gue bisa bikin mereka puas sesuai dengan ekspektasi mereka, nah gue bahkan menanamkan persepsi di otak mereka, ya udah lu mau coba kemana-mana. Atau gini lah, biasa orang kan udah coba tahu, nyoba satu di kita berhasil, coba ke yang lain jelek, di kita paling enak, ya udah masuk lagi di kita selalu misalnya fulfill semua yang kita janjiin. Di situ kan kita nanamin ke mereka, udah lo sama kita aja, lo sama orang lain mah percuma, rusak gitu kan, mending sama kita bisnis lu jalan, bisnis lu aman, dan kita jalan sama-sama. Nah itu kan dengan seperti itu gue bukan cuman udah nurture lagi namanya, ya tadi gue lakukan nurture namanya. Nurture itu adalah mempersiapkan market. Yang gue lakukan adalah gue nge-branding juga, nanamin persepsi. Gue adalah pilihan terbaik buat lo. Nah, lu sama gue aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ketika lu bikin seperti itu, gue mau bikin harga lebih mahal, gue mau bikin harga seperti apa, orang bakal tetap beli. Kenapa orang bakal tetap beli? Ya karena gue adalah opsi terbaik, opsi paling bagus ya mereka punya. Tapi ketika misalnya gue bukan opsi paling baik gitu, ya udah jadinya kan gue bukan apa-apa gitu. Nah, itu adalah cara jualnya. Problemnya cuma satu di situ, kalau kalian sadari. Oke, gue mau jual mahal, berarti gue harus unik, gue harus beda, gue harus sadarkan kalian kan, harus unik, harus beda, barangnya sesuai kebutuhan, bener nggak? Nah, terus udah gitu harus mempersiapkan konten sebanyak mungkin. Nah, ketika ngomongin konten dan lain sebagainya, apakah bikin konten doang cukup? Nggak cukup. Gue tadi ngomongin strateginya, tapi yang harus kalian lakukan setelah menyiapin konten dengan berbagai kebutuhan tadi adalah pastikan semua konten ini selain jumlahnya banyak, kualitasnya bagus, dilihatnya banyak. Karena gini contoh, gue tadi udah bilang sama kalian, oke, gue harus bikin konten banyak. Kalian bikin konten banyak. Katakanlah buat satu produk tuh mungkin bisa 100 video kan. Ya banyak bener. Satu SKU 100 video banyak gitu loh. Tapi view-nya berapa rata-rata? 200. Ya, 200 kali 100, 20.000. Apakah 20.000 itu orang yang sama, orang yang beda? Belum tentu kan. Tapi kan pasarnya jadi kecil. Nah, yang konten banyak ini juga yang perlu kalian sadar adalah konten banyak tuh bukan jadi kayak setiap konten viral, enggak. Tapi lu harus viral di waktu yang tepat. Jadi diatur. Nah, ini strategi berikutnya nih. Strategi berikutnya adalah gini. Kita udah punya konten banyak, ya. Pertama ada konten-konten buat awareness, dimana bikin nyari orang, buat menemukan orang yang, lu tahu nggak sih lu punya masalah? Lu tahu nggak sih lu tuh butuh masalah ini, lu butuh apa ya namanya, maksudnya tuh, lu butuh solusi. Nah, orang yang disebar banyak dari situ tuh ada orang yang, oke, kayaknya gue tahu deh, gue sadar deh. Terus gue harus ngapain? Next kan? Jadi di level awareness ini kalau bisa tuh kontennya banyak dan jumlahnya sebesar mungkin. Nah, makanya biasanya ngerjain sendiri nggak mungkin, bisa gila. Ngerjain dengan affiliate, solusi kedua. Yang ketiga adalah harus di ads supaya jangkauannya banyak banget. Nah, dari banyak masukkan ke level kedua. Level kedua adalah orang-orang yang tertarik, kita retargeting. Kita kasih lagi nih video-video lain yang ngasih tahu, gua lo yang bagus gitu. Nah, dengan seperti ini, orang-orang tersebut bakal jadi sadar nih, oh iya ya. Di sini biasanya udah ada yang beli. Gitu loh. Ataupun kalau belum ada yang beli nggak masalah. Mereka mungkin pengen banding-banding jalan-jalan, tapi ternyata karena kita punya USP yang strong, kita punya posisi yang bagus, gimana pun ujung-ujungnya yang paling masuk akal, yang pertama lagi yang dibeli. Gitu. Nah, dan untuk level 1, level 2, level 3 di sini lo buat maksimalnya selain konten banyak, lo harus punya strategi dan ads yang tepat, barulah itu bisa jalan. Oke, jadi itu dia tadi cara buat bikin kalian bisa ngejual meskipun harga kalian lebih mahal. Kalau ada yang mau kalian tanyain, kalian bisa tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share. Kalau misalnya aduh, gue mau coba praktek tapi gue nggak ngerti. Dari tadi gue di video udah ceritakan gimana caranya.